Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, ketemu lagi dengan YouTube Benaran. Cak, jadi gini Cak, IWB tuh ingin nge-share sebuah informasi yang pasti sampean akan penasaran karena IWB nggak nyangka sekelas pabrikan Tiongkok sekarang semakin gila, semakin keren. Jadi mereka tuh bisa meracik motor itu dengan desain yang Eropa banget. Pasti sampean penasaran dan jangan lewatkan karena ini adalah motor yang memiliki sejarah cukup kental dengan KTM dan motor ini sudah dirilis oleh CF Moto namanya, bernama CF Moto 250 SR dan juga 300 SR, dan materialnya banyak model komponen-komponen Mugi. Jangan kemana-mana, kita akan bahas Cak. Oke? Nah, jadi itu tadi sampai bisa lihat sekilas mengenai produk CF Moto dan pasti sampai mengakui bahwa motor tersebut keren. Tapi gini Cak, kita nggak akan bisa lebih mencintai produk itu kalau kita nggak bahas secara detail sebenarnya seperti apa sih sejarah dari CF Moto, bener nggak? Pasti sampai berpikir, motor Cino emang awet. Nah ini sampai harus tahu dulu nih, siapa CF Moto dan bagaimana mereka berkiprah di dunia. Memang sih nggak banyak yang tahu mengenai CF Moto karena di tanah air nggak banyak juga, bahkan mungkin nggak ada CF Moto ini. Sebagai informasi Cak, CF Moto ini memang merupakan pabrikan Tiongkok yang berdiri sekitar tahun 1989. Pertama kali dibangunnya pun bukan spesialis untuk sebagai pabrikan otomotif. Waktu itu mereka lebih kepada ya produk-produk komponen yang pada akhirnya sekitar tahun 2000-an mereka menjadi distributor atau bisa dibilang sebagai APM. Official daripada KTM produk di Cina. Jadi gitu, mereka pertama kali mendatangkan KTM, mereka memasarkan. Dan entah gimana ceritanya, ternyata perkembangan dari CF Moto ini luar biasa karena mereka pada akhirnya mereka juga bisa membuat motor sendiri. Jadi banyak sekali ATV ya, ATV kemudian motor-motor yang bisa dibilang lebih fokus ke domestik waktu itu. Dan pada akhirnya pula KTM ternyata tertarik untuk bekerja sama dengan CF Moto sehingga terjadilah kolaborasi joint venture untuk meracik motor bersama-sama, dan kabarnya CF Moto ini kemungkinan besar akan memproduksi motor KTM di Hangzhou, Cina ya. Jadi fasilitas mereka itu memproduksi motor KTM yang kubikasinya sekitar 790-an cc, moge-moge lah ya, nanti akan dipasarkan di Cina dan kalau memungkinkan akan diekspor ke dunia. Jadi saat ini CF Moto juga bisa dibilang sebagai pabrikan Tiongkok yang terkenal Cak. Di Australia pun terkenal. Jadi ATV mereka diklaim sebagai ATV paling laris di Australia. Ya, sementara nomor 2 ditempati oleh Kawasaki. Jadi artinya memang luar biasa secara produk itu sendiri. Dan kalau sampai melihat sebenarnya ada kemiripan yang sangat kental antara CF Moto dengan KTM. Ya, sama pasti perhatikan dong komponennya, dari display speedometernya, shape-nya ya. Oke, kita akan langsung bahas saja mengenai CF Moto yang terbaru, yakni CF Moto 250 SR. Gila Cak, pertama kali lihat itu produk tuh, ini kok keren banget ya ini motor Cina nih. Jadi sebenarnya kalau sampean mengikuti blog iwanbenaran.com, IWB sudah pernah membahas mengenai CF Moto ini tahun kemarin. Jadi mereka masih mengeluarkan prototype, shape, desainnya keren, ya IWB sudah berpikir, wah ini keren banget gitu. Ternyata CF Moto bekerja sama atau menyewa desain dari Kiska Designer. Kalau sampean tahu Kiska, desainer yang banyak menggarap motor dari KTM. Ya, jadi ini bukan KTM ini loh Cak, sampean itu biasanya kok KTM ini tuh Cak Iwan, bukan Cak, sampean ini piye, KTM ini tuh Cino lain lagi tuh. Ini KTM Austria ya kan, yang sudah
terkenal di dunia lewat racingnya, lewat Rally Dakar dan sebagainya, banyak lah. Jadi sampai cari-cari di Google lah mengenai KTM Austria ini. Nah, kembali lagi kepada CF Moto. Jadi Kiska itu ternyata disewa oleh CF Moto untuk meracik atau mendesain semua produknya. Makanya kalau kalian perhatikan shape-nya, dari speedometernya, bahkan dari swing arm-nya itu sangat mirip dengan KTM. Dari build quality juga sangat bagus. Even perhatiin itu sangat bagus. Secara resmi, CF Moto sudah meluncurkan 250cc 1 silinder. Jadi penetrasi pertama di Tiongkok, kemudian baru akan diekspor ke dunia. Secara spek mungkin sampai nggak akan surprise. Zamannya rong silinder Caiwan, betul. Ibu setuju soal itu. Tapi gini, pasti ada karakter yang berbeda antara 1 dan 2 silinder. Jadi kalau sama suka 2 silinder, biasanya suka dengan suara. Kalau 1 silinder kelebihannya dia lebih efisien, ya kan, lebih efisien, torsi lebih gede. CF Moto 250 SR ini menggunakan mesin 1 silinder 250cc DOHC yang mampu memutarkan tenaga sekitar 27 HP, ya, 27 HP. Sama lihat ini ya, detailnya di sini aja, ya. Oke. Nah, yang istimewa CF Moto 250 SR ini sudah dibekali dengan suspensi upside down dengan ukuran 37 mm. Mungkin nggak terlalu gede, ukurannya sama dengan CBR 250 RR. Tapi yang pasti, yang membuat motor itu istimewa adalah dari perangkat remnya, Cak. Remnya sudah menggunakan tipe radial, 2 piston, yang tentunya akan memberikan efek dari pengereman lebih pakem. Itu yang pertama. Yang kedua, Saman akan melihat bahwa dari bentuk shape-nya dari depan, ya kan, yang sudah full LED dan DRL. Jadi kalau itu nyala nih, Cak, saya perhatikan tuh ada nyala di headlamp-nya yang dual kin. Bahkan belakangnya pun sudah stop lamp, dan belakangnya Ibu suka karena modelnya berpijar, model neon gitu. Dan shape-nya nggak tahu kenapa Ibu kok ngerasa seperti dari samping mirip banget dengan GSX R 150 ya. Seandainya Suzuki bisa membuat kayak gitu, pasti laris banget itu. Itu dari sisi lampu. Jadi lampu headlamp-nya, lampu sen, kemudian stop lamp itu sudah menggunakan full LED, termasuk hadirnya DRL. Terus selain itu, sampean akan melihat bahwa motor ini sudah dibekali dengan speedometer full digital dengan display TFT. Jadi walaupun kerapatan pistonnya tidak dijabarkan, sampean akan melihat nih gambarnya, sampean bisa perhatikan di sini bagaimana looks dari motor ini. Speedometernya sangat modern dan full color. Jadi seperti moge-moge, dan yang surprise adalah ternyata speedometer ini bisa terkoneksi dengan handphone. Pasti saya bertanya, alah handphone Caiwan di sini juga ada nih, enak juga bisa. Beda, Cak. Jadi untuk yang CF Moto 250 SR ini, koneksinya tidak hanya untuk melihat parkir terakhir, tapi dia bisa juga berfungsi sebagai GPS tracker. Jadi motor sampai di mana posisinya, sampai bisa lacak. Ini keren, ya. Dan lain-lainnya informasi banyak sekali yang bisa sampai intip di iwanbenaran.com. Jadi ini sebuah langkah yang luar biasa untuk pabrikan Cina, dan juga build quality-nya juga bagus. IWB perhatikan ya, dari finishing, kita lihat dari panel per panel, material sepertinya cukup bagus. Apalagi motornya juga sudah dibekali dengan swing arm model semi banana. Jadi bahannya itu kayak aluminium die-cast, jadi nggak hanya model kotak. Ya, jadi inilah CF Moto 250 SR yang juga dijual dengan model 300cc juga. Jadi dia ada 250cc dan juga ada yang 300cc. Sangat keren sih menurut IWB untuk ukuran motor Cina gitu. Karena kalau kita perhatikan desainnya memang bukan pure Cina. Karena rata-rata pabrikan Tiongkok sekarang tidak hanya handphone, tidak hanya mobil. Mereka rata-rata pintar bekerjasama dengan para desainer Eropa. Mereka bekerjasama melibatkan orang-orang yang kompeten di bidangnya agar mendongkrak dari produk itu sendiri. Saya melihat dong mobil, ya, merek Tiongkok, bagaimana looks-nya, yang bisa dibilang sih nggak ketinggalan. IB adalah salah satu SUV yang IB pikir sih cakep gitu ya, SUV-nya, yang bisa ngomong tuh, Cak, kalau sampai pengen buka pintu, buka jendela kaca, tinggal ngomong. Itu keren, itu inovasi. Walaupun memang mungkin pada prakteknya kita nggak terlalu perlu, karena apa ya ribet lah, kita mendingan langsung tekan tombol dan sebagainya. Tapi ini kan fitur yang bisa dibilang sebagai sebuah kemajuan, sebuah teknologi yang waktu kita apresiasi, kita berikan acungan angkat topi lah, acungan jempol lah buat pabrikan yang memberikan inovasi. Bentuknya keren yo, desainnya mantap, kemudian ya spek mesin oke lah, so-so lah ya, nggak terlalu outstanding sih, apalagi bobot kosongnya juga termasuk berat ya. Motor ini berbobot 165 kg. Sebagai informasi, CF Moto ini dijual dengan model 2 tipe, yakni CBS dan ABS. Jadi untuk
Pengereman standarnya pun sudah menurut model yang CBS, jadi combi brake system, bukan yang standar banget. Kita sih berharap bahwa suatu saat nanti di masa depan motor-motor keren seperti ini bisa dibawa oleh APM mungkin yang mau menjual di tanah air, tentu saja dengan konsistensi. Karena IWB sendiri kalau melihat ada pabrikan yang hanya latah sesekali membawa motor kemudian pergi ngacir, ya mendingan enggak, karena kan tidak ada tanggung jawab di sana ya. Jadi ini sebuah informasi buat sampean yang mungkin tidak tahu perkembangan motor di luar sana, bahwa ada motor Tiongkok yang memang bisa dibilang sebagai motor keren ya. Jadi motor keren yang seharusnya bisa menjadi bahan pengakuan buat kita selain dari motor Jepang tentunya ya. Dan CF Moto ini Cak, sayang sekali 250 SR ataupun 300 sampai detik ini belum ada konfirmasi berapa bandrol yang dijual oleh mereka ya. Yang pasti ini sudah dirilis di Tiongkok dan nanti akan diproduksi di sana, dan jika memang responnya bagus, kemungkinan besar akan diekspor ke beberapa negara, khususnya di Amerika Utara ya. Jadi WB baca demikian ya. Jadi monggo sampean kalau mungkin ada sedikit komentar ataupun pertanyaan mengenai CF Moto ini bisa sampean tinggalkan di kolom komentar, dan kalau mungkin sampean masih penasaran detailnya bisa sampean intip di iwanmanara.com, karena agak susah Cak, apa ya, memori kan terbatas Pak D. Jadi kalau sampean kalau IWB harus menghafal detailnya itu nggak mungkin. Jadi ya sekilas lah. Oh ya, informasi spesifikasi motor ini juga sudah menggunakan ban dengan ukuran 110 yang depan dan 140 belakang. Jadi demikian sih Kang Bro. Mungkin supaya sampean jelasnya, IWB akan close aja dulu langsung dan sampean lihat beberapa slide video yang akan IWB lampirkan setelah ini. Kalau sampean suka dengan video ini, jangan lupa sampean like ya kan, kemudian share dan subscribe. Tinggal colok tuh Cak, apa ya, di mana nih, sebelah kanan atau kiri ya, tinggal colok aja nih subscribe, nyalakan lonceng biar kalau ada video baru dari Iwan Beneran sampean tidak akan ketinggalan apapun itu. Dan next time kita akan bahas motor lainnya lagi mengenai apapun itu ya. Dan terakhir yang paling penting, jangan lupa sampean sholat 5 waktu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Diskandos.